Lemak merupakan salah satu jenis lipid. Lemak merupakan molekul besar yang terdiri dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan juga asam lemak. Gliserol merupakan sejenis alkohol yang memiliki 3 atom karbon yang mengikat gugus hidroksil. Sementara asam lemak merupakan molekul dengan rantai karbon panjang sampai 16 atom karbon. Pada salah satu ujung asam lemak terdapat gugus karboksil yang membuatnya dinamai asam lemak. Dalam pembuatan lemak, 3 molekul asam lemak akan berikatan dengan 1 molekul gliserol melalui ikatan ester, yaitu gugus hidroksil pada gliserol akan berikatan dengan gugus karboksil pada asam lemak. Setelah berikatan, molekul lemak dapat disebut juga dengan triasilgliserol atau trigliserida. Berbicara mengenai lemak, pasti sebagian orang akan langsung mengasosiasikannya dengan zat yang berbahaya bagi tubuh. Padahal sebenarnya jika dilihat kembali, lemak memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Beberapa fungsi lemak dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, sebagai bagian dari membran sel, sebagai isolator untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh, sebagai pelarut untuk berbagai vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K, kemudian sebagai pelindung bagi organ-organ tubuh kita. Komponen utama penyusun lemak adalah asam lemak dan juga gliserol, yang diperoleh sebagai hasil dari hidrolisis lemak, minyak, dan berbagai senyawa lipid yang lainnya. Asam lemak nantinya akan disimpan sebagai sumber energi bagi tubuh kita, yang nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini nantinya akan digunakan untuk proses pembentukan energi di dalam sel. Berdasarkan jenisnya, lemak dibagi atas 3. Yang pertama adalah lemak baik. Lemak baik ini dapat menyalakan gen-gen dalam DNA sehingga mempermudah proses metabolisme dalam tubuh serta membantu pembakaran lemak dan juga menyehatkan bagi tubuh. Jenis lemak yang kedua adalah lemak buruk yang bekerja berbanding terbalik dengan lemak baik serta mempengaruhi proses metabolisme tubuh dengan cara yang tidak baik. Kebanyakan terkandung dalam lemak jenuh yang bersumber dari daging sapi, ayam, domba, dan makanan dari olahan susu lain. Jenis lemak yang ketiga adalah lemak jahat atau lemak trans. Contoh utama dari lemak ini adalah margarin dan mentega yang dapat menghalangi proses metabolisme tubuh, menambah berat badan, serta meningkatkan risiko terkena diabetes, serangan jantung, hingga kanker. Jenis dari lemak baik yang pertama adalah lemak omega 3. Lemak omega 3 ini berasal dari makanan liar dan merupakan lemak yang esensial. Sumbernya biasanya terdapat dari ikan-ikan segar seperti ikan salmon, ikan sarden, ikan herring, dan ikan-ikan kecil lainnya, serta biji pohon dan minyak pohon rangi. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu monounsaturated dan polyunsaturated, yang merupakan pengelompokan dari lemak. Keduanya memiliki kemampuan yang sama, yaitu menurunkan kadar kolesterol LDL ketika dalam bentuk makanan. Namun, polyunsaturated memiliki dampak yang lebih besar bagi tubuh daripada monounsaturated. Jenis lemak baik yang kedua itu adalah lemak omega jenuh yang banyak terkandung dalam minyak zaitun dan merupakan jenis lemak yang paling baik di antara lemak-lemak yang lainnya. Biasanya bersumber dari minyak zaitun, kacang almond, kacang hazel, kacang Brasil, dan banyak jenis kacang-kacangan serta biji-bijian lain. Nah, selanjutnya polyunsaturated yang dapat ditemukan dalam ikan, makanan laut, dan minyak nabati. Untuk polyunsaturated sendiri terbagi atas 2 kategori, yaitu lemak omega 3 dan lemak omega 6. Untuk lemak omega 3 bisa ditemukan dalam makanan nabati seperti canola, margarin berbasis canola, minyak kedelai. Nah, untuk lemak omega 6 itu bisa ditemukan dalam biji-bijian, kacang-kacangan, minyak nabati, safflower, jagung, dan juga kedelai. Jenis lemak baik yang ketiga terkandung dalam beberapa lemak jenuh seperti contohnya adalah asam laurik yang digunakan oleh membran sel sebagai sumber energi bagi sel-sel jantung yang biasa bersumber dari kelapa segar, minyak kelapa, air kelapa, dan sebagainya. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang di dalam rantai hidrokarbonnya hanya terdapat ikatan tunggal. Nah, jenis lemak ini adalah non-esensial, jadi dia bisa disintesis dalam tubuh manusia. Dia juga sering ditemukan di dalam lemak hewani dan bentuknya itu dalam suhu ruangan itu padat. Jadi contoh dalam
kehidupan sehari-harinya, misalkan seperti kita waktu lihat mentega. Contoh senyawanya adalah misalkan asam butyrat dan asam laktat. Sebaliknya, lemak tak jenuh adalah lemak yang di dalam kata hidrokarbonnya mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Biasanya ditemukan di dalam lemak nabati. Jadi bentuknya itu biasanya cair di dalam suhu kamar. Misalkan kalau kita lihat itu minyak goreng. Dan lemak ini adalah lemak esensial. Jadi dia tidak bisa disintesis secara langsung. Contohnya adalah asam linoleat, asam linolenat, dan asam oleat. Lemak memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimianya adalah misalkan bentuk. Lemak jika berasal dari lemak nabati, maka bentuknya akan cair. Dan apabila dia berasal dari lemak hewani, maka bentuknya akan padat. Yang kedua, lemak itu tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Apabila ada rasanya, atau ada baunya, atau juga ada warnanya, berarti sudah dicampur dengan bahan lainnya. Yang ketiga, lemak tidak larut dalam air, tapi dia larut di dalam pelarut seperti eter dan juga. Sifat kimia lemak itu adalah yang pertama, lemak adalah senyawa molekular, dan yang kedua, dia bisa dihidrolisasi dengan cara dipanaskan dalam temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Aplikasi lemak dapat kita lihat pada pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Proses saponifikasi adalah hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Nah, basa yang biasa digunakan dalam proses pembuatan sabun adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH.